Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Kali ini kita akan ajak kalian ke sebuah tempat yang ikonik banget di Surabaya, adalah di alun-alun Surabaya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like dulu teman-teman ya, untuk mendukung channel ini supaya lebih bagus lagi dan juga lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Terima kasih. Pada Desember 2021, Pemkot Surabaya meresmikan tempat wisata baru yang diberi nama Alun-Alun Surabaya. Sebenarnya, penamaan Alun-Alun Surabaya sempat menuai banyak kritikan dari praktisi sejarah kota Surabaya, lantaran dianggap kurang tepat. Bagi yang belum tahu, lokasi Alun-Alun Surabaya ini dulunya adalah Balai Pemuda. Mengganti nama Balai Pemuda dengan Alun-Alun Surabaya dianggap sebagai tindakan menghilangkan sejarah jejak kota Surabaya. Untuk masuk ke tempat ini, kalian harus wajib untuk reservasi online di tiketwisata.surabaya.go.id. Di situ kalian bisa tentukan kapan berkunjung dan jam berapa. Karena untuk setiap kloter itu diberi waktu 30 menit aja teman-teman untuk berkeliling di alun-alun Surabaya ini. Setelah kalian menentukan tanggal dan juga jam kunjungan, kalian akan diarahkan untuk mengisi formulir, data diri, kemudian mendapatkan barcode atau QR code yang bakalan di-scan untuk bisa masuk ke alun-alun Surabaya. Alun-alun di Indonesia umumnya berada di pusat kota dan areanya terbuka. Hampir semua alun-alun di Jawa misalnya selalu outdoor dan lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan. Hal ini karena memang sejak zaman Majapahit, fungsi alun-alun tak hanya digunakan sebagai tempat pesta rakyat, tapi juga sebagai tempat sakral seperti upacara penobatan dan resepsi kenegaraan. Daerah lainnya, alun-alun Surabaya berada di basement, yang berarti alun-alunnya indoor, aman teman-teman. Selain bersih, alun-alun Surabaya juga instagramable. Ada banyak sekali spot-spot foto bagus. Pengunjung bisa berfoto di depan tembok yang dihiasi mural, di dekat kaca-kaca minimalis kekinian, atau juga bisa berfoto dengan latar bangunan tua warisan Belanda. Dijamin kalian di sini bisa menghabiskan waktu berlama-lama untuk foto-foto feed Instagram kalian. Di dalam basement alun-alun terdapat banyak lukisan dan karya seni yang dipamerkan. Ada juga lukisan pertama yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan lukisan dari beberapa seniman Surabaya. Namun semua yang dilihat tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi buat teman-teman yang datang hari ini bisa jadi yang dipamerkan berbeda dengan yang datang minggu depan atau seterusnya. Tentunya semua karya seni baik berupa lukisan ataupun kerajinan bisa dibeli loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki salah satu karya dari seniman-seniman Surabaya ini, bisa menghubungi langsung ke pihak alun-alunnya teman-teman ya. Kita akan flashback sebentar mengenai sejarah Balai Pemuda teman-teman ya. Di tahun 1907 sampai 1945, Balai Pemuda ini bernama The Simpangse Society atau yang bernama Simpang Club. Milik suatu perkumpulan orang-orang Belanda, dan ini tempatnya rekreasi orang-orang Belanda untuk pesta, dansa, dan juga main bowling teman-teman. Jadi ini tempat nongkrongnya orang-orang Belanda pada zaman itu teman-teman ya. Di tahun 1945, tempat ini kemudian dikuasai oleh arek-arek Surabaya yang tergabung di dalam Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Sekaligus merupakan markas pemuda arek-arek Surabaya. Dengan perlawanan yang sangat sengit dari tentara Belanda, maka arek-arek Surabaya mundur dan akhirnya gedung ini dikuasai lagi oleh tentara Belanda. Kemudian kita berlanjut di tahun 1950, pada saat Indonesia sudah merdeka, arek-arek Surabaya masuk ke kota dan gedung ini dikuasai oleh penguasa militer Provinsi Jawa Timur, dan sebagai pelaksana penguasa militer adalah KMKB Surabaya. Kemudian di tahun 1957, dalam rangka pembebasan Irian Barat, gedung dan seluruh inventarisnya oleh penguasa militer Provinsi Jawa Timur diserah terimakan kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya.
Bertindak sebagai penguasa militer daerah Provinsi Jawa Timur adalah Panglima Tentara Teritorium 5 Brawijaya selaku penguasa militer atas daerah Provinsi Jawa Timur nomor KKM 1223 tanggal 10 Desember 1957. Tahun 1997 setelah diserah terimakan, pemerintah daerah akan mengusahakan eksploitasinya sebagai Balai Pertemuan Umum dengan nama Balai Pemuda. Sesuai dengan fungsinya sebagai pertemuan umum, Balai Pemuda digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, pesta, rapat, dan sebagainya. Kemudian di tahun 1965, tidak kalah pentingnya, Balai Pemuda juga menampung kegiatan para pemuda untuk dipergunakan sebagai sekretariat sekaligus markas Front Pemuda. Pada awal Orde Baru dipergunakan sebagai markas KAMI dan KAPPI dalam menumpas G30 SPKI. Di tahun 1971 sampai 72, gedung sebelah timur mengalami kerusakan. Oleh Wali Kota Surabaya R. Sukoco diambil kebijakan untuk mengubah gedung ini dan selesai awal tahun 1972 terwujudlah gedung Balai Pemuda Mitra. Pada tahun 1974 dipergunakan sebagai Sekretariat Federasi Pemuda Indonesia dan KNPI dengan segala kegiatannya. 1980, gedung yang terletak strategis di jantung kota ini berdiri dengan megah yang di dalamnya ada riwayat sejarah arek-arek Surabaya. Berkiprahnya para pemuda yang menggunakan gedung ini untuk kegiatan-kegiatan sosial juga digunakan sebagai pusat kegiatan apresiasi seni dan budaya seniman atau seniwati Surabaya. Kemudian di tahun 1980 sampai tahun sebelum terjadi pemugaran ini teman-teman, di sebelah utara diberikan tempat umum untuk Dewan Kesenian Surabaya oleh Wali Kota Madya. Sebagai pusat pegelaran kesenian Surabaya, termasuk pusat pembinaan seniman seniwati muda yang tergabung dalam Bengkel Muda Surabaya dan Akademi Seni Rupa Surabaya. Karena Balai Pemuda merupakan salah satu dinas penghasil PAD, maka kegiatan pokok dari gedung Balai Pemuda adalah dengan cara menyewakan gedung kepada masyarakat dengan berbagai tujuan. Antara lain untuk resepsi pernikahan, seminar, pameran, audisi seni, pergelaran musik, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman, maka dari itu, pergantian nama Balai Pemuda dengan alun-alun Surabaya ini sempat menjadi perdebatan teman-teman. Seperti yang kami ceritakan di awal, ini terjadi penolakan dari beberapa sejarawan Surabaya. Hal tersebut merupakan reaksi yang wajar untuk para sejarawan yang ada di Surabaya dengan adanya pergantian nama Balai Pemuda menjadi alun-alun Surabaya. Ini berkaitan dengan sejarah yang sudah ditorehkan oleh Balai Pemuda dari zaman dahulu sampai sekarang sebelum pemugaran teman-teman. Yang bikin wajib banget dikunjungi adalah keberadaan Balai Budaya. Balai Budaya biasa digunakan oleh berbagai kelompok kesenian di Surabaya untuk melakukan pertunjukan seni seperti ludruk, reog, maupun lawak. Jika beruntung, kalian bisa menikmati semua pertunjukan tersebut secara gratis loh. Dan di Surabaya juga terdapat beberapa stand menjual produk UMKM, ada makanan, minuman, hingga merchandise yang bisa kita beli untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau kalian hanya ingin duduk-duduk dan bercengkrama bersama teman atau keluarga sambil menikmati suasana alun-alun tanpa belanja, bisa banget teman-teman, dijamin adem dan nyaman. Itu dia sedikit dari jadi vlog mengenai alun-alun Surabaya yang sudah menjadi sebagus ini teman-teman ya. Kita tidak akan pernah meninggalkan sejarah dari Balai Pemuda tentunya, karena ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya. Tentunya kita akan semakin cinta dengan kebudayaan dan sejarah kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam jadi vlog, semua orang bisa ngevlog.